Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Jadon Sancho yang diskors dari tim utama Manchester United dan harus berlatih secara mandiri, terpisah dari rekan-rekan yang lain untuk sementara waktu. Dan kalau menurut saya teman-teman, ini bukan merupakan keputusan yang mengejutkan dari manajemen Manchester United karena Jadon Sancho berani menantang sang bos Erik ten Hag. Sebelumnya kita tahu ketika Cristiano Ronaldo memberikan wawancara ke Piers Morgan dan juga mengkritik Erik ten Hag serta beberapa petinggi dari klub dan juga fasilitas latihan dari klub, Cristiano Ronaldo juga akhirnya meninggalkan Manchester United. Jadi Jadon Sancho kemungkinan besar juga akan meninggalkan Manchester United teman-teman jika dia tidak meminta maaf kepada Erik ten Hag. Jadi yang harus kita pahami teman-teman bahwa seorang pelatih itu punya wewenang penuh untuk memilih pemain-pemain mana yang akan dia turunkan di sebuah pertandingan dan tentunya pemain-pemain mana yang akan dia pilih untuk masuk ke tim utama. Jadi dalam hal ini ketika Sancho memang sulit ya memberikan performa terbaiknya atau mungkin juga kemudian tidak berlatih secara disiplin, ya wajar saja Erik ten Hag tidak memasukkan dia ke dalam skuad yang bertandang ke kandang Arsenal. Tapi sayangnya Erik ten Hag mengungkapkan hal tentang Jadon Sancho itu di sesi preskon secara publik. Nah mungkin itulah yang membuat Jadon Sancho sakit hati. Tapi sebaliknya Jadon Sancho pun harus sadar bahwa dia adalah pemain muda yang masih berusia 23 tahun. Dia bukan Ronaldo, apalagi Messi, atau Erling Haaland, atau juga Mbappe. Jadi dengan membantah pernyataan Erik ten Hag di sosial media, itu sama saja sih dia menamatkan karirnya di Manchester United. Ya karena gak mungkin manajemen dari Manchester United itu akan membela Jadon Sancho. Apa yang bisa dia lakukan bagi Manchester United di awal musim ini? Walaupun memang dia tidak lama bermain ya, dia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Tapi di musim lalu juga kan tidak banyak kontribusi dari Jadon Sancho. Jadi Jadon Sancho ini memang harus introspeksi diri. Dia harus paham bahwa sejauh ini dia masih mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Jadi ketika Erik ten Hag mengatakan bahwa Jadon Sancho ini tidak berlatih secara benar, harusnya dia ada komunikasi dengan sang pelatih dan berdiskusi agar dia bisa kembali menjadi bagian dari tim utama Manchester United daripada dia membantah Erik ten Hag. Tentu dia sekarang juga tidak akan lama bertahan di Manchester United. Seperti yang tadi saya katakan, kecuali dia meminta maaf ke Erik ten Hag, tapi setelah itu dia juga harus meningkatkan performanya, harus lebih baik lagi. Dan sebetulnya ini adalah momen yang bagus bagi Jadon Sancho ketika Manchester United memang membutuhkan dia. Karena Mason Greenwood sudah tidak ada lagi di klub. Anthony tidak akan bermain untuk sementara waktu ini. Nah artinya ini adalah momen bagi Jadon Sancho untuk bisa masuk ke skuad utama dan bermain dari awal. Tapi dengan dia membantah Erik ten Hag, itu pun di sebuah postingan sosial media, nah ini tentu adalah tanda-tanda akhir dari karir Jadon Sancho di Manchester United. Tapi tentu Jadon Sancho masih punya kesempatan. Yang pertama, jika dia bisa berdiskusi kembali dengan Erik ten Hag dan juga kemudian berlatih lebih keras lagi. Karena pada intinya bagi seorang pemain yang dilihat bukan saja dari segi kontribusinya di atas lapangan ketika ada pertandingan teman-teman, tapi juga dari kedisiplinan sang pemain untuk menjalani latihan. Dan seperti yang kita pahami ya bahwa Erik ten Hag ini adalah pelatih yang sangat disiplin. Dia akan menuntut lebih banyak lagi dari para pemain Manchester United. Maka itu ketika Ronaldo itu keluar dari Manchester United, Erik ten Hag juga tenang-tenang saja. Bahkan dia bisa memberikan sebuah gelar bagi Manchester United walaupun itu adalah gelar Piala Liga Inggris, tapi tetap saja kan itu merupakan sebuah trofi. Dan juga Manchester United lolos ke pertandingan final lainnya, yakni final Piala FA. Jadi memang Erik ten Hag ini sepertinya sudah yakin bahwa ya mau Ronaldo yang keluar, mau sekarang Jadon Sancho yang keluar, atau juga nanti ada pemain lain yang keluar, tapi dia akan tetap bertahan di MU karena dia telah mengubah cara bermain dari Manchester United walaupun belum sempurna. Apalagi di awal musim ini kan, Manchester United lebih banyak bermain bertahan ketika mereka bermain away. Tapi tetap dia dipercaya 100% oleh manajemen dari Manchester United dan memang harus seperti itu. Jadi Jadon Sancho ini memang harus paham
bahwa ketika dia belum bisa memberikan kontribusi seperti yang dia lakukan di Borussia Dortmund, dia seharusnya baik-baik saja dengan Erik ten Hag. Ini Erik ten Hag ini adalah bosnya. Tapi seandainya Jadon Sancho ini bermain di Manchester City, mungkin dia bisa perform seperti dia bermain di Borussia Dortmund, karena Pep Guardiola adalah pelatih yang memang memakai konsep permainan yang berbeda daripada Erik ten Hag. Kalau Erik ten Hag itu kalau kita melihat lebih fokus pada pressing. Tapi kalau Pep Guardiola lebih fokus ke ball possession. Dan Jadon Sancho ketika bermain di Dortmund memang lebih lama menguasai bola. Maka itu dia lebih banyak melakukan dribbling, dia lebih banyak bisa create chances. Tapi di MU dia harus lebih banyak pressing dan kemudian dia harus lebih sering passing. Kadang-kadang ketika dia memberikan passing itu belum ada pemain lain yang berada di posisi free. Tapi sekarang Manchester United berada dalam krisis karena ya pemain yang biasa bermain di sektor kanan itu adalah Anthony, Mason Greenwood atau juga Jadon Sancho. Memang masih ada pemain lainnya seperti Pellistri, tapi dia masih sangat muda. Kalau nggak salah dia baru bermain sebagai pemain pengganti di awal musim ini, saya lupa, kalau nggak salah lawan Wolves ya. Jadi memang ini sekarang nih MU ini masuk dalam krisis nih. Memang bisa juga Bruno Fernandes bermain di sebelah kanan, tapi belum tentu akan efektif seperti dia bermain di tengah. Tapi yang lebih menarik lagi, bahwa lebih banyak berita dalam 1 tahun ini adalah tentang para pemain Manchester United dengan masalah mereka. Betul kan teman-teman? Bukan tentang prestasi dari Manchester United. Karena walaupun Manchester United itu seperti yang tadi saya katakan menjadi juara dari Piala Liga Inggris, tapi media lebih fokus kepada masalah dari para pemain mereka di luar lapangan. Nah ini sesuatu yang bahaya. Karena jangan sampai nanti jika Manchester United kehilangan banyak pemain, ya akan sulit juga bagi mereka untuk bisa bersaing di papan atas Liga Inggris. Apalagi nanti bermain di Liga Champions dan coba untuk bersaing di sana. Nggak akan bisa. Karena walaupun Sancho ini belum memberikan kontribusinya secara maksimal bagi Manchester United, tetap saja dia adalah pemain yang bagus. Secara individu dia pemain yang bagus. Jadi ini sekarang adalah tugasnya juga dari Erik ten Hag. Kalau memang dia tidak mau memakai Jadon Sancho lagi, harus ada pemain lain. Tapi seberapa banyak uang lagi yang akan dikeluarkan oleh manajemen Manchester United untuk membeli pemain-pemain baru? Dan MU ini sulit loh menjual pemain dengan harga yang bagus. Beda loh. United itu beda dengan City. City itu lihat saja mereka menjual Cole Palmer kan, pemain muda mereka tuh dengan harga yang mahal ke Chelsea. Tapi MU belum tentu akan bisa menjual pemain mereka dengan harga yang bagus. Nah ini juga manajemen Manchester United juga harus hati-hati nih. Dan Erik ten Hag juga jangan bermain dengan api terus nih. Ketika mereka membiarkan Ronaldo pergi ya, kan mereka akhirnya mengakhiri kontrak dari Ronaldo. Nah itu beda, Ronaldo kan usianya sudah jauh di atas Jadon Sancho. Dan Ronaldo juga gak salah untuk meninggalkan Manchester United karena memang dia tidak mendapatkan tempat. Betul kan? Erik ten Hag memilih untuk menaruh dia di bangku cadangan dulu. Memang ini serba salah juga sih, tapi ya Erik ten Hag adalah bosnya. Kalau dia mau menaruh Cristiano Ronaldo di bangku cadangan ya itu adalah hak dia. Maka itu ketika Cristiano Ronaldo keluar dan sekarang dia bermain di Al Nassr, performanya masih bagus karena dia mendapatkan menit bermain. Betul kan teman-teman? Maka itu performanya bisa bagus. Tapi Erik ten Hag juga tidak salah karena dia juga melihat attitude dari Cristiano Ronaldo. Mungkin juga Ronaldo tidak menuruti apa yang dia instruksikan. Karena Bruno Fernandes pernah mengatakan di awal tahun ini ke media di Inggris bahwa Erik ten Hag itu adalah pelatih yang sangat keras. Ketika ada pemain yang tidak menuruti instruksi dia, bukan tidak mungkin dia akan mencadangkan pemain tersebut. Dia pernah melakukan itu kepada Marcus Rashford loh teman-teman. Padahal Rashford kita tahu adalah pemain yang penting di Manchester United. Jadi instruksi dari Erik ten Hag itu bukan saja yang harus diikuti ketika ada pertandingan, tapi ketika juga di sesi latihan. Nah ini ada friksi nih antara Sancho dengan Erik ten Hag di sesi latihan. Tapi belum juga dijelaskan secara terbuka oleh Erik ten Hag. Nah sekarang ini kan yang menjadi masalah bagi Manchester United adalah performa mereka juga lagi gak bagus. Dan di akhir pekan ini mereka akan berhadapan dengan Brighton yang kita tahu performanya lagi bagus-bagusnya. And they are missing many players. Betul dong? Belum lagi di pertahanan mereka gak solid, mereka gak mungkin juga memainkan Harry Maguire kan. Yang kita tahu lah juga sama seperti Sancho belum bisa memberikan performa terbaiknya. Kalau nggak salah Harry Maguire itu dibeli dari Leicester dengan harga 80 juta pound. Mahal kan? Dan Sancho ini dibeli dengan harga 73 juta pound. Ini pemain-pemain yang mahal. Tapi entah mengapa banyak pemain-pemain mahal ini yang memang tidak bisa bertahan lama di Manchester United. Nah ini kan menarik, sekarang kita tunggu siapa nih pemain yang akan bermain di sebelah kanan. Dan apakah Sancho ini akan menjadi korban selanjutnya setelah Cristiano Ronaldo yang bersih tegang dengan Erik ten Hag? Kemungkinan besar iya teman-teman. Ini kalau menurut saya, kecuali, ini ketiga kali ini saya ulangi, ya Jadon Sancho
mau menunduk dan meminta maaf kepada Erik ten Hag. Tapi kalau menurut Jadon Sancho, seperti dia ungkapkan di postingan sosial media, bahwa jangan percaya ya apa yang beredar di publik, artinya Jadon Sancho juga punya versinya sendiri tentang cara dia berlatih mungkin benar. Tapi dari Erik ten Hag mungkin memilih pemain-pemain lain. Contohnya seperti Anthony, yang menurut saya adalah duta gocek di Manchester United. Martial di depan, yang adalah duta jalan sehat. Tapi seharusnya jika dia memberikan Sancho lebih lama menit bermain, mungkin juga Sancho bisa berubah. Tapi kembali lagi, cara latihannya benar atau enggak, disiplin atau enggak, on time atau enggak dia datang. Nah mungkin ini juga sebuah masalah bagi Erik ten Hag. Dia ingin para pemain ini harus disiplin, kemudian menunjukkan performa terbaiknya. Gak gampang teman-teman, karena MU masih dalam masa transisi. So Erik ten Hag juga harus sedikit fleksibel dengan para pemain dari Manchester United. Kalau nggak satu persatu pemain dari Manchester United ini akan menghilang dari skuad. Terus kemudian siapa yang akan bermain bagi Manchester United? Erik ten Hag kan nggak mungkin. Nah sekarang tentang kasus Jadon Sancho ini kita nunggu nih. Apa sih kebenarannya? Apakah betul Jadon Sancho ini sebetulnya sudah berlatih dengan benar? Mungkin dia cuma gak datang on time aja dan kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam skuad, atau memang Erik ten Hag sudah tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada Jadon Sancho seperti yang dia lakukan kepada Harry Maguire. Ya bisa juga kan seperti itu, tapi ya MU mau jual harga berapa Jadon Sancho, dan belum tentu juga ada klub lain yang ingin membeli Jadon Sancho setelah dia berontak. Betul dong, ini kan semacam pemberontakan juga dari Jadon Sancho dengan yang dia ungkapkan di sosial media. Dan seharusnya manajemen dari Manchester United juga berdiskusi dengan Erik ten Hag agar hal seperti ini tidak terulang. Karena nanti kalau satu persatu para pemain MU ini, apalagi yang mahal, punya masalah di MU, ya tentu juga akan merugikan Manchester United secara finansial teman-teman. Ya kita tunggu saja nanti pertandingan lawan Brighton ya, pemain mana yang akan bermain di sektor sebelah kanan. Mungkin juga Bruno Fernandes akan bermain di sana karena dia pernah bermain 2 atau 3 kali musim lalu, bahkan mencetak 1 gol kalau nggak salah lawan Aston Villa musim lalu. Jadi menarik teman-teman, kita tunggu. Kalau menurut saya Erik ten Hag adalah bosnya dan dia berhak menentukan pilihan pemainnya, tapi di satu sisi dia juga harus fleksibel. Tapi kalau Sancho dengan dia membantah di sosmed itu juga salah sih. Jadi ya akan lebih baik kedua belah pihak ini ya duduk bersama, kemudian mencari sebuah solusi agar juga bermanfaat bagi Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.